Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat Selamat pagi, selamat pagi, siang, selamat selamat siang, sore, selamat dan sore, selamat dan malam. selamat malam. Di video Di kali video ini kali kami ini akan kami akan mempresentasikan mempresentasikan tugas tugas kami kami sebagai salah satu sebagai salah syarat satu syarat kelulusan untuk kelulusan mata untuk mata kuliah kuliah pengantar teknik pengantar industri. teknik industri. Ini merupakan Ini tugas merupakan tugas satu satu yang mana kami dari kami kelompok dari 4. kelompok 4 Kami kami beranggotakan beranggotakan X-ray X-ray 3 orang, 3 yaitu orang, saya yaitu sendiri, saya Muhammad sendiri, Jaina Muhammad Sulhab, Jaina Sulhab, terus ada rekan terus ada rekan saya, Ray saya, Ray Nathanael. Nathanael. Lalu juga Lalu ada rekan juga saya ada satu rekan saya lagi, satu yakni lagi, Bintang yakni Bintang Anugrah Anugrah Yeskill. Yeskill. Next. Next. Di video kali Video ini kali kami ini akan kami akan membahas membahas kurang kurang lebih lebih 4 4 sampai topik, 5 topik, di mana topik di pertama mana yaitu topik pertama yaitu mengenai profil industri. profil Yang industri. kedua Yang kedua mengenai definisi mengenai sistem. definisi sistem. Yang Yang ketiga mengenai ketiga sistem mengenai sistem terintegrasi. terintegrasi. Yang keempat Yang peran keempat sebagai peran insinyur sebagai teknik insinyur teknik industri. industri. Dan yang Dan yang kelima yakni kelima yakni pendekatan pendekatan keilmuan teknik keilmuan industri. teknik industri. Next. Next. Nah, untuk Nah, profil untuk profil industrinya industrinya sendiri, sendiri, yang mana yang mana perusahaan yang perusahaan yang kami kami teliti itu teliti itu bernama Grup bernama Ikan Grup Arumi Ikan Arumi 157. 157. Di Di perusahaan ini perusahaan ini termasuk termasuk dalam dalam klasifikasi usaha klasifikasi menengah usaha menengah karena karena anggota anggota karyawan atau para karyawan atau pekerja para di sana pekerja itu di sana itu totalnya totalnya kurang sekitar lebih sekitar 80 sampai 80 sampai 90-an orang 90-an gitu. orang gitu. Terus untuk Terus untuk proses proses berdirinya sendiri, berdirinya sendiri, perusahaan perusahaan ini itu ini mulai itu mulai bisnisnya pada bisnisnya tahun pada tahun 2006, kurang lebih 2006, pada tahun kurang lebih pada tahun 2006, dan 2006 dan pemiliknya pemiliknya mulai untuk berani untuk mendirikan pabrik itu sendiri pada itu tahun pada tahun 2017. 2017. Dan Dan pemiliknya itu pemiliknya bernama itu Bapak bernama Bapak Muhammad Iksan Muhammad Iksan Agro. Agro. Next. Next. Oke, selanjutnya Oke, kita masuk ke selanjutnya kita topik masuk yang ke topik kedua yang mengenai kedua definisi mengenai sistem. definisi sistem. Sistem dapat Sistem dapat diartikan diartikan sebagai sebuah sebagai sebuah entitas atau entitas objek atau yang objek terdiri yang atas terdiri berbagai atas berbagai komponen yang saling komponen yang saling berintegrasi. berintegrasi. Sedemikian rupa Sedemikian rupa sehingga sehingga entitas entitas tadi tadi berfungsi berfungsi mencapai tujuannya. mencapai tujuannya. Next. Next. Berbicara Berbicara sistem tentu sistem tidak tentu tidak lepas dari lepas yang dari yang namanya struktur namanya struktur kepengurusan atau kepengurusan struktur atau struktur organisasi, organisasi, di mana di perusahaan mana ini perusahaan itu ini itu memiliki memiliki struktur struktur organisasi organisasi seperti yang di layar seperti yang di ini, layar ini, di mana di mana pemilik pemilik perusahaan itu perusahaan itu posisinya posisinya berada di paling berada di paling atas, atas, terus di terus bawahnya di ada bawahnya ada keuangan, keuangan, lalu di bawahnya lalu di lagi ada bawahnya lagi kepala ada kepala toko, toko, kepala pabrik, kepala dan kepala pabrik, dan gudang. kepala gudang. Yang mana Kepala kepala toko, pabrik dan kepala kepala pabrik, dan gudang kepala itu gudang memiliki itu fungsi memiliki dan fungsi tugas dan mereka tugas mereka masing-masing, masing-masing. sehingga Sehingga mereka bisa mereka bisa sehingga mereka sehingga bisa mereka bisa mencapai mencapai tujuan dari sistem perusahaan dari itu perusahaan itu dengan dengan tepat tepat dan sesuai dan dari sesuai target dari yang telah target yang telah ditentukan oleh ditentukan oleh perusahaan. perusahaan. Next. Next. Oke, Oke, selanjutnya sistem selanjutnya sistem terintegrasi yang terintegrasi akan yang akan dijelaskan oleh dijelaskan rekan oleh rekan saya, saya, Bintang. Pada Bintang. Bintang, Pada saya Bintang, persilakan. saya persilakan. Ya, baik. Terima kasih Bang Jenas. Jadi sistem terintegrasi itu yaitu sebuah sistem yang pasti memiliki minimal 4 komponen, yaitu subsistem yaitu manusia, material, peralatan, dan energi. Ini berarti semua sistem yang memproduksi atau meningkatkan nilai tambah baik berupa barang maupun jasa adalah objek yang dikelola oleh kita sebagai teknik industri. Next. Sistem terintegrasi ada 4, yaitu manusia yang pekerja yang bekerja dalam menggapai tujuan bisnis perusahaan. Yang kedua, material, yaitu bahan-bahan yang digunakan dalam membuat produk yang diinginkan. Lalu yang ketiga ada peralatan, yaitu alat-alat yang diperlukan selama proses produksi dari awal hingga akhir. Lalu yang keempat yaitu energi, yaitu
sumber daya yang diperlakukan untuk meningkatkan efisiensi dalam produksi. Kemudian ada peran sebagai insinyur teknik industri. Peran yang pertama yaitu pengembangan teknologi, mengembangkan dan mengoptimalisasi teknologi yang digunakan dalam proses produksi. Kemudian yang kedua itu pengendalian mutu, yaitu memastikan bahwa produk yang dihasilkan memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh perusahaan. Yang ketiga, pengelolaan lingkungan, mengoptimalkan penggunaan bahan baku dan energi, serta mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Kemudian yang keempat, yaitu pengembangan sistem informasi, yaitu mengembangkan sistem informasi yang efektif untuk mengawasi proses produksi dan mengevaluasi kinerja perusahaan. Kemudian ada pendekatan keilmuan teknik industri. Yang pertama yaitu manajemen sumber daya. Ini efisien mengelola tenaga kerja, material, dan mesin untuk mencapai tujuan produksi. Kemudian ada manajemen ekonomi dan keuangan, yaitu pengelolaan keuangan, analisis biaya manfaat, dan perencanaan keuangan dalam operasi industri. Kemudian ada manajemen operasi dan proses, yaitu desain, pengelolaan, dan pemeliharaan proses produksi untuk meningkatkan efisiensi. Kemudian yang terakhir yaitu pengelolaan risiko dan keamanan, yaitu identifikasi, evaluasi, dan mitigasi risiko, serta menjaga keamanan dalam lingkungan industri. Sekian dari kelompok kami, jika ada salah kata mohon dimaafkan.